Oke. Tiba-tiba kita sudah menuju ke dalam lane up dan kalau gitu minta semangat yang taman Ismail Marzuki. Let's go ke lane up dan grand final M5 World Championship. Wow, ini best of 7 dimulai dari game pertama. Tentunya yang kita akan melihat apakah akan ada pertarungan yang sengit. Karena kemarin Onyx di game kedua dan game ketiganya itu benar-benar totally one sided deh. Iya, tapi kalau kita melihat dari early tempo yang sudah mulai dijalankan oleh teman-teman dari AP Brand, belum ada gerakan agresif seperti biasa. Malahan, kalau yang aku lihat mereka sedikit bermain lebih pasif. Di menit 1:20 tidak ada gerakan menuju ke area mid lane yang mengancam. Malah sekarang gerakannya menuju ke area dari XP lane. Yang tentu sedikit mengancam untuk Boots juga. Ketika kita melihat Kairi pun sudah mencoba untuk mengcover secepat mungkin di sana. Oh iya, dan sementara dari cewek pun sepertinya akan mau nggak mau harus agak sedikit bermain bersabar nih. Melihat juga memang dengan match up-nya dari Super Marco sendiri dan Kairi. Sementara di area mid nih Keyboy bakal coba untuk menahan pergerakan dari dua pemain di area mid sembari memang melihat dari seorang Sans yang akan mencoba untuk melakukan rotasi bersama dengan seorang Boots. Oke, kemungkinan besar akan ada massive team fight dari bottom lane. Karena kita tahu Turtle tidak akan dilepaskan oleh para pasukan dari AP Brand. KLTZ berada di level 4 dan di depan sana punya Open juga masih berada di level 3. KLTZ mencoba melakukan zoning out. Fokus ke belakang dari Sensing Boots. Depan Retribution Pro Kyrie berhasil mendapatkan Turtle. Meanwhile di bottom lane Sas berhasil bersetuju seorang view dan KLTZ akan menjadi korban keganasan dari sosok seorang Boots. Meanwhile KLTZ dia benar-benar coba untuk melakukan zoning out dan mendapatkan 1 poin atas Boots. 1 poin kembali didapatkan. 3 di tangan AP Brain. Wah, memang berhasil untuk mengincar ke arah view, tapi 3 pemain dari tim Onyx harus tumbang, Profesor Kabit. Ya, masalah utamanya adalah ketika kita melihat dari emblem pemilihannya Flap TZ, dia membawakan Infurage. Jadi akan selalu ada adaptive damage per 5 detiknya yang akan ditimbulkan dari kubu AP Brand. Dan hal tersebut yang membuat mungkin kalkulasi dari teman-teman Onyx agak sedikit miss. Dan bahkan kalau kita melihat sekarang dari first turtle yang didapatkan, itu menjadi keuntungan yang bagus. Namun tinggal di-convert aja nih, menjadi keuntungan apa? Setelah 2 menit ke depan. Ketika kita berbicara bagaimana AP Brand mencari atau menukarkan dari segi point kill, berarti mereka ingin mencoba untuk build up individualnya terlebih dahulu juga. Oh iya, karena harus sempat terkehilangan 3 pemain, tapi kali ini lihat Keyboy bakal coba untuk menahan KLTZ dan bakal coba di follow up. Sedangkan dengan ada view melakukan Astral Echo karena Soul Flame, informasi akan cukup terdeteksi dan akhirnya mereset adalah sebuah jawaban. Dan Sans sepertinya masih pede dengan adanya satu buah Circling Eagle yang memang sudah di-copy dari sisi seorang Ogwen. Dan pergerakan dari cewek kali ini benar-benar dibatasi oleh AP Brand. Ini gerakan yang sangat-sangat agresif sekali kalau dari Super Marco. Secara individual dia pun menangin banget match up melawan Cloud loh. Jadi sudah sangat wajar kalau seandainya cewek mungkin agak sedikit tertekan. Namun kali ini penekanannya berbeda. Lihat rotasi yang dilakukan 4-man move dari AP Brand menuju ke area dari Goblin. Dan itu membuat Keyboy sedikit tertekan. Oke, kalau ngomongin Keyboy tertekan, ini bukan pertama kalinya. Ingat, Keyboy nggak dikasih main, 0-5. Tenang, sabar. Apa yang kalian lihat, gue juga lihat kok. Santai ya. Tenang teman-teman, tenang ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, santai, tenang. Tenang teman-teman, karena apapun yang kita lihat sekarang ya. Itu juga yang kalian lihat, tuh kan. Balik lagi. Balik lagi kan, oke kita menuju ke arah Turtle ya sekarang ya. Aman ya teman-teman ya. Oke. Tenang. Menuju ke arah Turtle, Momo-chan. Yes. Well, Sans sudah punya juga Seeking Eagle. Tapi yang cukup berbahaya adalah di mana posisi dari Keyboy kali ini akan coba bisa mendapatkan ke depan. KLTZ menutup pergerakan dari Star Boots. Flap TZ seperti biasa akan mengusir Boots dan sekarang mal dibuka begitu saja. Ogwan dengan adanya Matilda dan penalty zone board defensive yang tahu. My God, yo! Berhasil mendapatkan 1 point kill. Meanwhile Keyboy juga mengeluarkan flickernya for defensive. Keuntungan yang melimpah di tangan dari AP Brand. Iya, sepertinya dari Onyx akan coba untuk merelakan turtle yang kedua kembali lagi jatuh ke tangan dari AP Brand. Karena posisinya tadi benar-benar mereka fokus banget untuk memisahkan Boots ini supaya nggak keluar penalty zone untuk inisiasi. Dan sebenarnya dicari sama AP Brand ini adalah point kill. Sebenarnya mereka semuanya punya damage. Ada Novaria dan bahkan ada Tamus. Bahkan untuk mengganggu ke arah Keyboy aja. Mereka tuh nggak mau kalau Keyboy ngelakuin inisiasi. Makanya flicker Keyboy ini bakal ditandain banget. Dan Keyboy harus save the flicker. Karena itu satu-satunya pembuka. Sehingga nanti dari teman-teman AP Brand akan ter-outplay. Dan Sans masih dengan recall-recallnya. Masih dengan santai. Karena ini masih early game. Bukan pertama kalinya Onyx berada di posisi seperti ini. Dan Sans, recall-recallnya ditunggu di seluruh penjuru Indonesia. Di seluruh dunia bahkan kayaknya ya. Kalau udah sampai ke babak dari MSN sendiri. Tapi ya
Menuju ke arah mid to the late game mungkin bisa jadi satu momen juga ya untuk tim Onyx sendiri. Karena mereka bawa Cloud ingat dan Suns juga membawakan Valentinanya. Nggak cuma itu, cuma ada satu Purify loh dari AP Brand. Yes, Yang mungkin akan betul. membuat mara bahaya akan tercipta. Oke, CHW coba melakukan decoy. Ternyata berhasil di sana Momochan. Tergocek begitu saja. Tergocek namun untung dari cewek tentunya masih bisa untuk setidaknya memainkan dari BMI-nya sehingga tidak akan ada yang terpick off juga di area atas. Sementara akan lebih berfokus terlebih dahulu memberikan space ke arah cewek untuk farming. Ya ini bakal jadi sedikit hari yang panjang bagi Onyx. Karena nantinya cewek akan ditugaskan untuk bermain dengan metode 4-1 dan hal tersebut sedikit berbahaya tentunya karena untuk tim fight 4-nya kemungkinan besar Onyx-nya belum memiliki power yang cukup sampai dengan menit yang ke-15. Apalagi kalau kita melihat dari Super Marco yang dia langsung menuju ke arah Malefic Roar ini akan sedikit menghantam dari lini depan sehingga permainan front to back bisa dijalankan oleh teman-teman dari AP Brand. Oh Ben, terperangkap di depan sana. Cuma yang sangat-sangat diperhatikan dari tadi boots-nya nih Momochan. Iya makanya aku bilang Boots nih bener-bener kayak jadi inceran banget untuk di area early-nya. Boots yang benar-benar diprioritaskan untuk bisa ditumbangkan terlebih dahulu. Karena inisiasinya antara dari Kiboy yang punya implosion atau memang Boots. Dengan penalty zone-nya. Turtle yang ketiga sudah mulai dikuasai tentunya daerah rivernya oleh pemain-pemain dari AP Brand. Ya lagi-lagi Flapizzi menjadi garda terdepan dan lihat sekuat itu Tamus di early game. Sedangkan sekuat itu juga di mana para pasukan dari tim AP Brand mendobrak tim Onyx. Mereka menzoning out. Lihat Flapizzi versus everybody. Kembali membuat game pertama ini deja vu. Wow bener aku baru mau bahas ya. Ini persis banget tempo permainannya sama seperti di game pertama kemarin Onyx. Bertemu dengan AP Brand. Jadi apakah memang mid to the late game ini akan jadi kunci untuk Onyx sendiri? Ya, tapi mungkin permasalahan yang baru kita temukan di sini adalah Tamus. Tamus ini adalah tipikal hero yang dia bisa langsung endgame juga, bisa menabrak turret juga, sehingga kemungkinan besar dari Onyx harus jauh lebih safe daripada pertemuan mereka di upper bracket. Iya. Jadi mungkin menunggu momentumnya harus lebih sabar, jangan sampai termakan dengan bait yang diciptakan oleh satu Matilda atau bahkan satu Tamus. Bait yang diciptakan oleh satu Matilda atau bait yang diciptakan oleh Suns. Itu dia. Suns dengan banyaknya recall-recall yang dia ciptakan dan circling eagle defensif yang dia miliki. Iya, tapi Sudah sekarang ketemu jawabannya nih. Berarti yang akan dia copy adalah circling eagle. Circling Eagle ya, yang mungkin saat ini juga sampai di area menit ke-8. Ini yang kelihatan depan mata ya memang sebenarnya Owen. Yang terus-terusan ngasih pressure. Dan Kairi hampir banget kehilangan purple buff-nya. Itu dia tuh, player-player Novaria tuh. Dia tahu banget timingnya. Sampai dihitungin berapa lama dia akan nge-jungle. Itu karena nggak hanya di kompetitif, profesor kami juga gitu. Kalau dia pakai Novaria dihitung. Jadi cepat untuk dapetin purple-nya. Ada rumusnya berapa detik gitu loh untuk selesai purple buff-nya. Dan itu yang mungkin diperhatikan sama View. Yang dari tadi engage-nya ke arah dari Kairi. Sehingga membuat secara level tentunya kali ini Kairi harus farming dan extra effort. Tapi lihat ada yang flanking diam-diam. Ada yang flanking dan sepertinya masih belum diketahui pergerakannya. Dan masalahnya dari posisi pemain-pemain Onyx memang mereka benar-benar berfokus banget untuk setidaknya nggak ke-drag lah sama tempo permainan dari AP Brand. Ngomong-ngomong permainan, ini permainan lagi dan lagi. Permainan tempo dari Onyx. Mereka tahu persis bahwa sebenarnya Kyle TZ dengan hero tank jungle-nya itu nggak secepat ketika dia menggunakan assassin. Makanya lihat levelnya. Kairi pun kali ini mencoba untuk mengimbangi sehingga di Lord pertama, Lord Dance kita akan melihat setidaknya Kyle TZ dengan Kairi yang perbedaan levelnya tidak begitu signifikan. Bukan hanya itu aja, tapi yang cukup berbahaya adalah satu hal di mana Suns akan menjadi target utama. Asal itu telah terdeteksi dan mereka melihat ada posisi yang cukup bebas untuk tim AP Brand. Cuma satu hal, Super Marco cukup trauma nampaknya dengan game pertama kemarin dan akhirnya dia respect sekali untuk Brody membuat DHS di early seperti ini. Wah itu cukup berat Profesor. Iya, apalagi untuk permainan menuju ke arah targeting Kiboy ya. Namun lagi dan lagi belum ada yang mendeteksi Kiboy. Itu sekitar 2 menit mah udah tuh Kiboy di situ tuh diem Iya. dengan kesabarannya. Untung nggak AFK. Oh enggak dong. Ya makanya dia harus recall, dia harus gerak-gerak biar nggak AFK. Iya benar, biar nggak kedeteknya AFK gitu ya. Iya. Tapi kali ini Lord Dance yang sudah mulai Oh no. inisiasi oleh AP Brand. Tapi sepertinya pergerakan dari Boots bakal ditangkap. Berhasil membuka dengan adanya 4 stun yang diberikan. Tapi nampaknya gagal untuk bisa di following up. Damage tidak akan terlalu cukup. Karena kita bisa melihat juga kalau misalnya Kiboy akan tarik posisi. Karena kalau bisa aku lihat di sana, dia menarik posisi. Yes, dia menarik posisinya. Karena kalau dia terdeteksi di sana tumbang dan gak bisa diselamatkan kembali. View kembali dengan calculate-nya, berhasil mendapatkan Lord atas dari Onyx. Ya, tapi yang paling penting di sini adalah AP Brand memang hanya mengincar point kill saja. Udah baru mereka coba untuk contest objektif.
Dan sejauh mata memandang kita baru melihat ada beberapa mungkin advantage yang diamankan sama AP Brand. Tapi lagi dan lagi cewek mendapatkan space farming yang lumayan banyak. Hanya saja dari segi item nih mungkin harus lebih bersabar lagi. Dual Ward dulu ditahan hingga nantinya Onyx baru bisa mendapatkan level dan item yang seimbang. Karena mau bagaimanapun juga ketika sudah berada di menit yang ke-20, berada di menit yang ke-30 sekalipun. Semua item pemain dari kedua tim sudah bisa dipastikan full item. Dan tinggal ditunggu setupnya aja untuk menuju ke arah late game. Iya, perbedaan naturnya memang di menit yang ke-11 ini kelihatan terpaut cukup jauh ya. Perbedaan 7.000 yang memang ngebuat AP Brand ini menang dari segi level, menang juga dari segi item yang dibutuhkan. Super Marco udah jadi dengan Wind of Nature-nya. Dan sekarang dia punya setidaknya satu jaminan untuk menghalau physical damage yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Wow, cukup sakit ya. Nampaknya kita lihat para pasukan dari tim AP Brand, mereka pergerakannya udah cukup masif di arah bottom lane, agresif juga. Yang aku suka dari Onyx adalah dia masih responsif terhadap early aggression yang dimiliki oleh AP Brand. Tapi dengan adanya clear minion yang sangat cepat membuat para pasukan dari Onyx, mereka berhasil mempertahankan base turret mereka dengan early aggression yang diberikan oleh ward mereka. Iya, tapi Super Marco sepertinya mau coba untuk melakukan poke damage saja ke arah seorang Kairi. Memang dari Onyx, seperti game pertama kemarin, mereka benar-benar bermain cukup sabar. Jangan sampai dengan 5 poin kill yang didapatkan sama AP Brand ini bertambah nanti dari setiap menitnya, Be. Ya lagi-lagi kalau kita berbicara bagaimana pemilihan hero dari AP Brand yang bisa melakukan hit adalah Brody-nya saja terutama. Dengan range yang cukup jauh dan itu pun attack speed-nya nggak begitu tinggi. Makanya dia solusikan dengan menggunakan Demon Hunter Sword. Tapi kalau kita melihat tadi pemilihan dari Kairi, dia pun menuju ke arah dari Twilight Armor. Dia tahu kalau Super Marco dengan satu basic attack-nya ini akan menimbulkan sebuah efek damage yang begitu tinggi. Dan Sans, dia juga melakukan tindakan preventif. Dia tahu nih dia lagi lose condition, makanya dia menuju ke arah Winter Truncheon dan cewek sudah perlahan-lahan memiliki damage yang cukup untuk setidaknya menumbangkan Ogwen. Walaupun Ogwen dalam keadaan menggunakan Circling Eagle. Itu dia, ketika pilot dari Ogwen sedang melakukan penerbangan di sekitar cewek, ini akan menjadi keuntungan untuk dia. Kenapa? Stackingnya tetap jalan. Iya. Dan pasifnya tetap bisa dimainkan. Itu yang diuntungkan. Kenapa? Karena nanti semakin lama Ogwen di atas, dia bisa tumbang sendiri. Dan kalau misalnya Ogwen pun pulang, kerugiannya ada dua. Nggak ada ultimate, Yes. nggak bisa nge-zoning out berarti tandanya. Dan yang kedua, ternyata sebelum kita bahas itu ada dua teamfight yang cukup berbeda. Kaltisi dan juga FlapTC. Kyrie ditahan begitu saja. Dan bahkan Keyboy di depan sana mencoba melakukan counter kami. Keyboy! Blessing dan from cewek, damage masih belum cukup. Para pasukan dari tim Onyx, mereka gagal untuk mendapatkan momentum. Dengan power of memory, with Truncheon dari Sans. Mencoba menghindari damage yang diberikan. Tapi lihat, Onyx dengan momentum dari Keyboy, mereka gagal mendapatkan karena belum cukup untuk damage. Dengan adanya 9.000 gold difference, mereka tidak akan bisa untuk menumbangkan dengan instan. Wow, ternyata cewek masih butuh sedikit waktu lagi untuk memberikan damage. Tapi Oh apakah my god, di base-nya terbuka dengan sangat bebas, fokus dari Super Marco.